Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, persekutuan doa yang pertama, bulan keluarga tahun 2021, hari Rabu Kliwon, tanggal 6 Oktober 2021, dengan tema, Tuhan selalu punya cara memulihkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera untuk semuanya yang berkenan hadir dalam persekutuan doa yang ke-1 di bulan keluarga tahun 2021. Di mana pandemi ini sadar tidak sadar, langsung tidak langsung dapat melahirkan ketegangan-ketegangan bahkan keretakan di dalam keluarga kita. Dan melalui bahan yang disediakan Lembaga Pembinaan dan Pengkaderan Sinode GKI untuk wilayah Jawa Tengah dan Sinode GKJ yang bertempat di Samirono Baru, Yogyakarta, kita akan belajar memulihkan keluarga kita. Mari kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan ini melalui pujian yang semua baik, kita akan belajar tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita pujikan, semua baik, kita nyanyikan 2 kali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan, melalui pujian di atas, kami belajar untuk memahami keadaan apapun, bahkan buruk pada akhirnya menjadi baik untuk kami semua. Izinkan kami mempercayai-Mu sepenuhnya. Ya Tuhan,
Berkatilah bulan keluarga tahun 2021 ini, agar kami belajar mengampuni diri, mengampuni orang lain, dan mengampuni keadaan yang jauh dari harapan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, berfirman-Lah. Kami siap untuk mendengar, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca sebuah kisah yang sangat menyedihkan, tetapi bukan kisah sedih di hari Minggu, lagu dari Gus Plus. Kita akan bersama-sama melihat sebuah kisah dari seorang tokoh Alkitab yang hidupnya sangat memprihatinkan. Kita akan bersama-sama membaca Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22 yang demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon, Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan pada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri untuk tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tidak berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku.
Dan di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalannya keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata pada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian sebuah kisah yang sangat sedih, bahkan saya sendiri hampir terhenti untuk membaca kisah dari Naomi ini. Boleh dikata itulah yang dinamakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah yang dialami oleh perempuan bernama Naomi. Di depan kita sudah tahu beliau adalah istri dari Elimelek yang semula tinggal di Bethlehem, dan karena kelaparan yang begitu hebat, ia beserta anaknya Mahlon dan Kilion berencana dan tinggal di Moab. Kalau kita melihat di kitab suci yang tadi kita baca, hampir sekitar 10 tahun. Jadi bencana itu luar biasa, 10 tahun. Kita 2 tahun saja sudah sangat sengsara pandemi ini. Mereka mengalami hampir 10 tahun. Bukan hanya itu, bencana kelaparan yang hebat, tetapi justru di sana ketika mereka berusaha mencari harapan di kota Moab, di daerah Moab, justru malah mereka mendapati kenyataan Elimelek, suaminya yang mengajak istri dan anak-anaknya ke Moab, malah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Lalu anak-anaknya menikahi perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Namun kemudian kedua anaknya ini pun juga dipanggil Tuhan. Ia sudah hidup susah oleh karena bencana kelaparan, ditinggal oleh suaminya, dan sekarang ditinggal oleh anak-anaknya, dan harus menghidupi kedua menantunya. Dan akhirnya ketika Naomi mendengar ada berita baik di Bethlehem, dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, dan di tengah perjalanan beliau meminta kedua menantunya untuk kembali ke rumah masing-masing. Dengan sangat bersikeras, Orpa maupun Rut tetap ingin ikut Naomi. Dan akhirnya karena mereka juga bersikeras, Naomi merasa bahwa apa yang bisa dia andalkan dengan tanggungan yang begitu berat, maka akhirnya Orpa kembali ke bangsanya, tetapi Rut sangat bersikeras sekali. Jadi saking kerasnya akhirnya Naomi berhenti meminta Rut untuk pulang kembali ke negeri asalnya Moab. Dan kita melihat refleksi dari Naomi itu menyebutkan, jangan aku disebut Naomi, sebutlah aku Mara. Jadi Mara adalah daerah di tanah perjanjian di mana air atau sumber air Mara itu tidak bisa diminum karena rasanya sangat pahit. Keluaran 15 ayat 23. Mungkin ini lebih pahit dari jamu ya, jamu pepaya atau jamu yang pahitan itu.
Jadi sampai tidak bisa diminum. Jadi Bapak Ibu membayangkan nek namanya sudah tidak diakui Agus Sugiharto gitu ya. Sugih duit tetapi ternyata malah kekurangan uang, lalu jangan sebut aku Agus Sugiharto, Agus melarat saja gitu loh. Jadi ini sebuah refleksi yang sangat mendalam atas kepahitan hidup, keputusasaan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Naomi dan menganggap Tuhan telah mengacungkan tangannya kepadanya sehingga dia berpaling daripadanya. Dia membiarkan suaminya dipanggil Tuhan, dia membiarkan anak-anaknya juga dipanggil Tuhan dalam kerangka dia mencari penghidupan yang lebih baik di daerah Moab. Ini kenyataan yang sangat menyedihkan. Apakah Bapak Ibu bisa merasakan apa yang dialami oleh Naomi pada saat itu? Apakah benar-benar bahwa sudah tidak ada harapan? Waktu berlalu pada suatu hari. 8 hari kemudian, begitu kata SpongeBob. Tahun berlalu dan terus berlalu, pada akhirnya Naomi dan Ruth bisa hidup dengan apa adanya. Lalu muncullah sececah harapan ketika Naomi melihat Ruth itu memungut sisa panen jelai. Jadi ada tradisi di kitab suci perjanjian lama, siapapun yang panen harus menyisakan beberapa meter untuk tidak dipanen, supaya yang tidak dipanen itu diambil oleh orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya tanah, orang-orang yang tidak punya sawah. Dan di sanalah Ruth, dia memungut hasil panenan yang memang sengaja tidak dipanen, supaya diambil oleh mereka yang memang sangat-sangat kurang beruntung. Dan Naomi melihat ada sececah harapan. Oh, iki iso dijodohke gitu ya. Ini bisa menjadi berkat Tuhan karena Boas ternyata adalah bagian dari waris suaminya Elimelek. Jadi secara tradisi ketika Elimelek sudah tidak punya anak lagi, maka yang berhak menikahi dari mantunya adalah saudaranya dari Elimelek. Dan ternyata ada 2 saudara di sana. Setelah diperundingkan, saudara yang satu tidak mau mengambil tanggungan itu, maka akhirnya Boas yang mengambil tanggungan itu dan menjadikan Ruth menjadi suaminya. Dan pada akhirnya kita melihat justru dari sana lahirlah Obed. Obed adalah kakek dari Daud. Dan Daud adalah bagian dari silsilah Yesus. Jadi di kemudian hari, di kemudian tahun berikutnya, dari keturunan inilah, dari keturunan mereka yang sangat sengsara, sangat menderita, mereka melihat sececah harapan, lahirlah Obed. Obed adalah kakek dari Daud. Dan Daud adalah raja dari Israel. Dan raja Israel pada akhirnya diberi bertahun-tahun kemudian menurunkan Yesus sebagai juru selamat dari terah Yusuf yang berasal dari Ephrata Bethlehem. Jadi kita belajar, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Tetap akan ada harapan di kehidupan kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari di akhir pertemuan kita kali ini, di dalam persekutuan doa yang pertama di bulan keluarga tahun 2021, kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang di surga, dipermuliakanlah namamu.
Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan akan kami akan ada jalan keluar di setiap persoalan hidup kami. Akan ada pertolongan-Mu di setiap saat di mana melalui kesabaran, ketaatan, dan disiplin akan membuahkan hasil bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan penuh keyakinan akan rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Indah rencana-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami GKJ Karangnongko. Mohon doa dan dukungan karya pelayanan kami melalui multimedia sebagai sarana pelayanan di era digital dengan cita-cita membangun Studium ini. Kita di berujung pertemuan tentu kami menyadari ada banyak kekeliruan kami. Untuk itu kami mohon maaf. Tetap sehat dan semangat untuk bisa bertemu di kesempatan lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.